Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman psikologi yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah sebelum kuliah kita menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan akan memberikan kita banyak kebaikan hidup daripada ketidakbaikannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit atau karena lain hal, maka mudah-mudahan Tuhan segera menolongnya sehingga bisa berkumpul kembali bersama kita semuanya. Amin. Baiklah teman-teman yang berbahagia, teman-teman psikologi yang berbahagia, pada kesempatan kuliah kali ini kemarin saya dan kita semuanya sudah menjelaskan dan sharing pengalaman dan ide mengenai pandangan-pandangan manusia menurut Sigmund Freud yang melihat manusia dari sisi kesadaran jiwanya itu ya. Dari kesadaran jiwa inilah lahirlah dua unsur, kesadaran dan ketidaksadaran. Dari kesadaran dan ketidaksadaran ini nanti kesadaran dibagi lagi menjadi unsur prasadar dengan kesadaran. Di dalam manusia berperilaku individu ini dalam kehidupannya sehari-hari ini ketika dibentuk atau dipengaruhi oleh kesadaran, itu biasanya muncul dari ego dan super ego. Bisa jadi kesadaran dari ego berarti kesadaran intelektual yang lahir dari kepentingan-kepentingan rasionalistik yang bersifat individualistik begitu ya. Tapi kalau kesadaran yang super ego berarti kesadaran yang bersifat sosial, yang lahir dari rasa empati, dari hati nurani, dari rasa kasih sayang, rasa menolong, dan rasa peduli terhadap sesama, karena merupakan panggilan dari hati nurani. Kalau prakesadaran itu adalah angan-angan ya, semacam halusinasi atau semacam mimpi yang ingin dia capai untuk dengan melakukan yang nantinya diwujudkan dalam bentuk membangun kesadaran-kesadaran itu, kesadaran dalam jiwanya itu. Lalu kalau ketidaksadaran itu lahir dari alam bawah sadar, di mana alam bawah sadar ini dipengaruhi oleh insting kita sebagai makhluk hidup, di mana manusia ini dalam berperilaku sehari-hari banyak dipengaruhi oleh instingnya, nalurinya, makan, minum, dan lain sebagainya itu, yang kemudian insting-insting itu dilakukan sebagai hal yang spontan gitu ya, yang merupakan muncul dari alam bawah sadar, alam ketidaksadaran itu ya. Jadi kita jalan-jalan apa saja itu, dan itu malah menjadi, menurut Sigmund Freud, merupakan sebagian besar manusia itu secara individual banyak melakukan perilaku-perilaku atau menjalani perilaku yang muncul dari alam bawah sadarnya, yang lahir dari diinspirasi dari kondisi jiwa instingnya itu ya, diinspirasi dari instingnya, nalurinya itu ya. Setelah itu saya hari ini akan menyampaikan pandangan manusia menurut Imam Ghazali ya. Imam Ghazali ini seorang ulama Islam ya, ahli tasawuf, ahli psikologi Islam juga, ahli mistisisme Islam juga, yang merupakan seorang intelektual dari Persia ya, dari Iran kalau tidak salah itu ya, yang karya-karyanya banyak beredar juga di Indonesia, terutama di dunia pesantren itu ya. Tetapi pandangan-pandangannya tentang manusia ini tidak banyak dikaji di pesantren ya, terutama pandangan-pandangan yang bersifat intelektual tentang konsepsi manusia menurut Imam Ghazali. Bagi Imam Ghazali, manusia itu didefinisikan sebagai al-hayawanun natik wa dzauq. Jadi manusia itu seperti binatang yang berakal dan memiliki perasaan. Jadi dibanding binatang umumnya yang tidak punya perasaan akal, manusia kedudukannya lebih tinggi daripada
binatang. Itu dari konsepnya itu. Dari situ kita bisa mengetahui pandangan-pandangan dia itu sebenarnya mirip Sigmund Freud juga ya. Jadi manusia itu hidupnya sebenarnya juga karena naluri-naluri hewani, naluri-naluri makhluk hidup, insting makhluk hidup, tapi juga karena akal dan juga karena perasaannya, emosinya, zauknya itu ya. Kalau bahasa Arabnya zauk kalau itu ya. Hanya dalam melihat manusia ini, pandangan-pandangannya Imam Ghazali itu sebagai makhluk yang atau binatang yang berakal dan memiliki perasaan yang tinggi ini, manusia hidup dalam tingkatan-tingkatan hierarki yang berbeda. Hierarki yang tertinggi atau manusia yang bermartabat adalah manusia yang berakal, manusia yang memiliki intelektual yang tinggi, sehingga intelektual itu bisa membimbing emosinya, bisa membimbing instingnya, bisa mengendalikan nalurinya, bisa mengendalikan perasaan-perasaannya itu sebagai manusia yang berakal, yang berintelektual ya, yang tinggi. Lalu tingkatan yang kedua adalah manusia yang hidup dalam kondisi jiwa yang hanya mengikuti perasaan-perasaannya itu ya, marah, senyum, tertawa, ngamuk gitu ya, teriak-teriak. Itu manusia tingkatan kedua yang hidup dengan perasaan-perasaannya itu, dengan lauknya itulah. Lalu yang ketiga adalah tingkatan manusia yang paling bawah, yaitu manusia yang hidup dengan instingnya. Jadi hampir mirip dengan seperti binatang gitu ya, hanya naluri-nalurinya saja dia hidup ya, makan, minum, cari makan dan minum dan sebagainya itu. Itu tingkatan yang paling rendah. Hanya saja menurut Imam Ghazali, manusia yang sudah mencapai martabat dan kondisi jiwa yang tinggi, yang berakal, yang berintelektual ini bisa mengontrol ya manusia yang hidup dalam level kondisi perasaannya, mengikuti perasaannya atau mengikuti tingkat yang lebih bawah lagi, yaitu naluriahnya sebagai makhluk hidup ini. Jadi akal intelektual ini lebih tinggi statusnya daripada manusia yang hidup dengan perasaan maupun naluri-naluri instingnya itu. Sehingga pandangan Imam Ghazali tentang Al-Hawainatik wa Dauk ini dapat dijelaskan bahwa manusia ini sebenarnya bertingkat-tingkat dalam kondisi jiwanya ini ya. Kondisi jiwa tertinggi itu kondisi yang manusia yang berintelektual, yang berakal ya, yang akalnya itu mampu mengontrol emosinya dan mampu mengontrol naluri-naluri hidupnya sebagai makhluk hidup itu ya. Nah, dari pandangan-pandangan konsepsi manusia seperti ini, Imam Ghazali karena meletakkan manusia yang berintelektual, yang berakal itu pada harga dan martabat yang lebih tinggi, pada derajat manusia yang tinggi ini, lalu kemudian ia membagi jenis-jenis manusia dalam kondisi psikisnya ini dalam 4 bagian dan bersifat hierarkial juga ya. Yang pertama adalah manusia yang tahu dan sadar. Itu tingkatan pertama. Yang kedua adalah manusia yang tahu tapi tidak sadar gitu ya. Lalu tingkatan ketiga adalah manusia yang tidak tahu tapi sadar. Lalu tingkatan yang keempat, manusia yang rendah itu manusia yang tidak tahu dan tidak sadar gitu ya. Dari manusia yang tinggi pun, manusia yang berakal ini ternyata memiliki tipologi yang bersifat hierarkis ini ya, yang bersifat hierarkis ini ya, yang bersifat ya bertangga ini, tipologis ini. Yang pertama adalah manusia yang tahu dan sadar bahwa ia adalah manusia yang berintelektual dan sadar akan intelektualnya, manusia yang cerdas dan sadar akan kecerdasannya, sehingga dia tidak hanya tahu, tidak hanya cerdas, tapi bisa menyampaikan ilmu yang diketahui dari kecerdasannya dengan menyampaikannya ke publik, sehingga ia sadar bahwa dirinya pinter, dirinya tahu, dirinya cerdas, dan dia bisa menyampaikan ilmunya itu, kecerdasannya itu ke dalam masyarakat atau ke dalam dunia publik gitu ya. Yang kedua, manusia yang akalnya tahu tapi tidak sadar, dia pinter, dia cerdas, tapi dia tidak sadar bahwa dirinya itu pinter, sehingga tidak bisa menyampaikan kecerdasannya itu di depan publik, di masyarakat, tidak diketahui oleh umum. Sebenarnya dia pinter, tapi
Dia tahu, tapi dia tidak menyadari bahwa dirinya itu pinter, sehingga seringkali dia tidak pandai memanfaatkan situasi yang ada atau momentum yang ada karena dia tidak menyadari kecerdasannya itu, ketahuannya, ke pengetahuannya itu, keilmuannya atau akalnya yang tinggi itu. Lalu yang tingkatan ketiga adalah manusia yang tidak tahu dan tapi sadar. Jadi dia itu orang yang secara intelektual itu tidak begitu pandai ya, tidak begitu yang biasa-biasa saja atau yang bodoh lah, katakanlah seperti itu bahasa kasarnya. Yang bodoh dan dia tidak menyadari kebodohannya, bahwa dirinya dia menyadari kebodohannya ya. Manusia yang tidak tahu tapi sadar bahwa dirinya tidak tahu. Jadi orang yang berakal, berilmu yang tinggi, orang yang tidak berilmu tinggi atau orang yang bodoh tapi sadar bahwa dirinya itu tidak berilmu, tidak berakal, tidak memiliki akal yang tinggi gitu. Jadi menyadari kebodohannya. Lalu tingkatan yang keempat adalah manusia yang tidak tahu dan tidak menyadari. Jadi sudah bodoh dan dia tidak merasa bodoh. Itu yang paling sulit ini, manusia yang paling rendah ini ya. Jadi mungkin sok pinter, sok-sokan tahu itu ya yang disebut dalam bahasa akad budaya kita itu ya. Jadi manusia yang sebenarnya tidak pinter, tidak bodoh gitu lah bahasa kasarnya itu, masa yang tidak tahu, tapi tidak menyadari ketidaktahuannya itu. Dia tidak pinter dan dia tidak merasa dirinya tidak pinter gitu ya. Jadi sok-sokan, sok pinter itu yang karena mungkin kurang kompetensi atau kurang punya keahlian atau memang nggak tahu itu ya kondisi jiwanya seperti itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada yang tidak bermanfaat ya kita buang, yang bermanfaat kita pakai dan syukur bisa dikembangkan. Terima kasih, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.